Kita akan lanjutkan bahasan tentang badal, yakni rincian-rincian dari jenis-jenis badal. Yang pertama adalah badalun mutabikun. Badal mutabik atau dalam ungkapan lain, dalam nama yang lain adalah badal kullun min kullin. Nah, kapankah badal mutabik itu terjadi? Nah, ketahuilah, yang pertama, badal mutabik itu atau badal kullun min kullin itu pertama adalah ismun yaqa'u ba'dal kunyati wal laqabi wal aksu. Badal mutabik adalah isim yang terjadi setelah kunyah dan laqab atau sebaliknya. Maksudnya gini, wal aksu itu sebaliknya. Contohnya yang di bawah, Abul Qasim Muhammadun. Abul Qasim ini adalah kunyahnya, Muhammadun adalah badalnya. Atau dibalik, Muhammadun Abul Qasim. Jadi boleh Abul Qasim Muhammad atau Muhammadun Abul Qasim. Ini dua kata ini strukturnya adalah badal dan mubdal minhu. Badal pada kata kedua, sedangkan mubdal minhu pada kata pertama. Baik, saya ulas lagi. Badal mutabik itu terjadi ketika datang setelah kunyatun atau laqabun. Nah, pertanyaannya, apa itu kunyatun? Kunyatun. Nah, ketahuilah, ini sesuatu yang sudah biasa dipakai oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia juga. Kunyah itu adalah julukan yang menggunakan kata abu atau ummu atau ibnu atau bintu. Kalau kita menemukan nama orang disebut dengan Abu, Abul Qasim, Abu Zahra, Abu Hurairah, Abu Bakar, Abu Thalib, gitu. Maka kata Abu di situ merupakan kunyatun. Contoh yang lain selain Abu adalah ummun. Misalnya adalah Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Atau misalkan Ummu Fatimah, ibunya Fatimah. Ummu Khadijah, ibunya Khadijah. Ummu Dafa, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu juga kalau ada nama orang diawali oleh abun atau ummun, itu namanya kunyatun. Dan di Indonesia banyak ya orang suka diberi julukan atau menjuluki dirinya dengan kata abu atau ummu. Misalkan ada seseorang punya anak, namanya misalkan Zahra, maka si ayahnya menamakan dirinya dengan Abu Zahra. Atau ada anak laki-laki, namanya misalkan Hasan. Nah, si bapaknya menyebut dirinya dengan Abul Hasan, bapaknya Hasan. Atau ibunya juga disebut dengan Ummu, misalnya Ummu Fatimah, Ummul Hasan, dan sebagainya. Jadi kunyatun adalah setiap nama orang tentu saja yang menggunakan kata abu atau ummu atau ibnu atau bintu. Contoh ibnu misalkan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu misalnya lagi Ibnu Umar, dan lain-lain. Artinya anaknya Abbas, Ibnu Abbas. Anak laki-lakinya Abbas, Ibnu Abbas. Ibnu Umar, anak laki-lakinya Umar. Itu yang ibnu. Yang bintu, misalnya ada seorang perempuan, dia dinisbahkan dengan ayahnya. Misalnya bintu Muhammad. Nah, itu juga kunyah. Putri Muhammad. Bintu Ali, putranya Ali. Bintu Utsman, putranya Utsman, dan sebagainya. Jadi kunyah adalah panggilan seseorang dengan menggunakan kata abu, ummu, lalu ibnu, atau bintu. Itu kunyatun. Itu ya. Terus laqab. Laqab itu apa? Laqab itu gelar. Gelar. Atau julukan juga. Tapi beda dengan kunyah. Kalau kunyah itu julukan menggunakan kata abu, ummu, ibnu, sama bintu. Nah, kalau laqab itu gelar. Atau julukan tapi tidak menggunakan kata abu, ummu, ibnu, dan bintu. Misalnya gini. Misalnya contohnya gini. Isa al-Masihu. Isa al-Masih. Al-Masih itu adalah laqab atau gelar. Gelar bagi Nabi Isa. Isa al-Masih. Atau Musa al-Kalim. Musa yang diajak bicara oleh Allah. Musa al-Kalim. Atau contoh yang lain misalnya Ibrahim
Al-Khalil. Al-Khalil itu adalah lakob. Lakob untuk Ibrahim. Dan satu contoh lagi, untuk lakob Nabi Muhammad adalah Muhammad Al-Mustafa. Al-Mustafa juga itu adalah lakob untuk Muhammad. Contoh yang lain misalnya Toha, Yasin, itu juga adalah lakob-lakob dari Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kesimpulannya, kalau ada isim datang setelah kunyatun atau lakobun, atau sebaliknya, maka isim setelah kunyah atau lakob itu disebut dengan badal. Contohnya lihat di papan tulis adalah Abul Qasimi Muhammadun Rasulun. Abul Qasim ini adalah mubtada. Abu mudhof, isim 5 ya asmaul khamsah. Al-Qasimi mudhof ilaih, majrur. Nah, Muhammadun adalah badal. Dan dia sebagai tabi', maka dia ikutan rofa karena badal untuk mubtada. Sehingga Muhammadun juga marfu. Karena mubdal minhunya adalah Abu yang kedudukannya adalah mubtada dalam kalimat ini. Abul Qasimi Muhammadun. Muhammadun adalah badalnya. Abul Qasimi adalah mubdal minhunya. Muhammad adalah penjelasnya. Abul Qasim adalah kata yang dijelaskan. Itu dalam bahasa mudahnya, badal adalah penjelas, sedangkan mubdal minhu adalah kata yang dijelaskan. Siapa Abul Qasim? Adalah Muhammad. Nah, Muhammad sama Abul Qasim ini huwa nafsuh. Ya dia juga. Abul Qasim adalah Muhammad, Muhammad ada Abul Qasim. Tidak ada yang merupakan bagian. Abul Qasim utuh Muhammad, Muhammad adalah utuh Abul Qasim. Gitu. Mana khobarnya? Rasulun. Rasul adalah khobarnya. Khobar tentu saja rofa ya. Nah, atau sebaliknya. Tadi kan yang atas ini Abul Qasim, Abu Al-Qasim ini mubdal minhu. Muhammadun adalah badalnya. Sekarang bisa nggak dibalik? Bisa. Muhammadun Abul Qasimi Rasulun. Muhammad adalah mubtadanya. Abul Qasimi adalah badalnya. Nah, kenapa? Karena dia datang setelah mubdal minhu. Jadi yang namanya badal itu posisinya pada kata kedua. Sedangkan mubdal minhu posisinya ada pada kata pertama. Abul Qasim Muhammadun, badalnya Muhammadun, mubdal minhunya Abul Qasim. Sedangkan yang bawah Muhammadun Abul Qasimi, Muhammadun adalah mubdal minhu dan Abul Qasim adalah badalnya. Muhammad dan Abul Qasim sama-sama sepadan, utuh dua-duanya. Muhammadun adalah kullun, utuh. Abul Qasim adalah utuh, bukan bagian. Abul Qasim bukan bagian dari Muhammad, Muhammad bukan bagian dari Abul Qasim. Melainkan Muhammad dan Abul Qasim sepadan, muthabik. Rasulun adalah khobarnya. Gitu ya. Nah, ini contoh badal yang terjadi setelah kunyah. Lalu bagaimana contoh kalimat badal setelah lakob atau gelar? Nah, ini tidak saya tuliskan. Silakan disimak saja ya. Misalnya gini. Isa al-Masihu Rasulun. Isa al-Masihu adalah seorang Rasul. Isa mubtada, al-Masihu adalah lakob, gelar atau julukan buat Isa. Dan kedudukannya adalah badal marfu kepada Isa. Isa adalah mubtada dan dia alamatnya atau ciri rofanya adalah dhammah muqaddarah karena huruf terakhirnya adalah ya atau alif maksurah. Isa al-Masihu Rasulun. Isa al-Masih adalah seorang Rasul. Atau dibalik, al-Masihu Isa Rasulun. Jadi bisa Isa al-Masihu atau al-Masihu Isa Rasulun. Mana saja kata yang kedua itu adalah badalnya, mana saja kata yang berposisi pada kata pertama adalah mubdal minhunya. Dari antara isim dengan lakob itu bisa tukar tempat dan menentukan mana badal, mana mubdal minhunya. Perhatikan posisinya. Kata yang pertama disebut dengan mubdal minhu, kata yang kedua disebut dengan badal. Contoh yang lain, Ibrahimu al-Khalilu Nabiyun min anbiya'illahi. Ibrahimu mubtada, al-Khalilu adalah badal marfu' dari Ibrahimu. Dan al-Khalilu adalah laqab, julukan bagi Ibrahimu. Nabiyun min anbiya'illahi adalah khobarnya. Itu saja barangkali contoh
Badal mutabik yang terjadi setelah kunyah dan laqab atau sebaliknya. Demikian.